Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Filsafat Administrasi Pendidikan, akan membawakan materi tentang hakikat administrasi pendidikan dan eksistensi administrasi pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Yusma Laila Fatia, sebagai pemateri 1, Rita Wadini sebagai pemateri 2, Asri Handayani sebagai pemateri 3, dan Asmawati sebagai pemateri 4. Langsung saja materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan, dan keduanya memiliki pengertian tersendiri. Administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan ministro. Kata ad artinya intensif, sedangkan ministro artinya melayani, membantu, dan mengarahkan. Jadi, pengertian administrasi secara etimologis adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap subjek tertentu. Sedangkan pendidikan itu sendiri menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Materi selanjutnya yaitu dasar administrasi pendidikan. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran yang bersifat fundamental yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan masyarakat. Berikut beberapa dasar yang harus diperhatikan oleh seorang administrator agar dapat mencapai kesuksesan dalam tugasnya. Yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya jika dia efisien dalam menggunakan semua sumber, baik tenaga, dana, fasilitas, dan waktu secara tepat. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Hasil yang efektif dan efisien akan dapat dicapai jika dia mampu memanajemenkan dengan merencanakan, mengoordinasi, mengarahkan, dan mengontrol segala kegiatan dengan benar. Yang ketiga yaitu prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Mengutamakan tugas pengelolaan dan menghindari terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif. Yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif. Dengan memperhatikan dimensi hubungan antar manusia, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi serta kondisi yang ada. Yang kelima yaitu prinsip kerjasama, yaitu mampu mengembangkan kerjasama antar orang-orang yang terlibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip dari administrasi pendidikan adalah mengutamakan pengelolaan tugas bidang administrasi secara efektif dan efisien, serta menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, adapun adanya dua asas yang dapat dipergunakan sebagai landasan kerja administrasi pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama, asas ideal. Pelaksanaan administrasi pendidikan di suatu negara bergantung pada sistem pendidikan yang dianut dalam suatu negara. Indonesia adalah negara yang menganut sistem pendidikan Pancasila, yaitu sistem pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun landasan ideal yang digunakan dalam kegiatan administrasi sekolah juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, asas operasional. Sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam bentuk kurikulum dijadikan sebagai landasan operasional bagi kegiatan administrasi pendidikan. Kurikulum adalah program mata pelajaran dalam suatu pendidikan yang meliputi segala pengalaman yang sengaja diberikan sekolah untuk memupuk pekerjaan
peserta didik maupun perkembangan peserta didik dengan jalan menciptakan situasi belajar mengajar. Selanjutnya adapun tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan sekolah dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan administrasi pendidikan jangka pendek adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengolahan instrumental suatu proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kedua, tujuan administrasi pendidikan jangka menengah adalah menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Dan yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita beralih kepada slide berikutnya, yaitu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan memikirkan dan memilih segala tindakan yang akan dilakukan demi tercapainya maksud dan tujuan pendidikan. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerjasama sebagai wujud kesatuan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, pengkoordinasian atau coordination. Koordinasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menyatupadukan segala sumber, baik personil, material, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan produktif, agar selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha dalam mencapai tujuan sekolah. Keempat, yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Dan yang kelima yaitu penilaian. Penilaian terhadap seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan tercapai, mengetahui kelebihan dan kelemahan program yang dilaksanakan, memperoleh dasar pertimbangan ketepatan waktu, berhasilnya pekerjaan, dan menjamin cara kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya kita beralih kepada slide berikutnya mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan sangatlah banyak dan luas. Namun perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan para guru, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah yang meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuannya, korespondensi atau surat menyurat, dan masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita beralih ke slide ke-8, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan bagian B tentang bidang personalisa murid yang meliputi 1. Organisasi murid, 2. Masalah kesehatan murid, 3. Masalah kesejahteraan murid, 4. Evaluasi kemajuan murid, dan yang kelima, bimbingan dan penyuluhan bagi murid. Baik, slide selanjutnya yaitu bagian C tentang bidang personalia guru yang meliputi 1. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru, 2. Organisasi personel guru, 3. Masalah kepegawaian, 4. Masalah kondit dan evaluasi kemajuan guru, dan yang kelima, refreshing dan upgrading guru-guru. Slide berikutnya yaitu bagian D tentang bidang pengawasan atau supervisi yang meliputi
1. Usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. 2. Mengembangkan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan pegawai tata usaha. 3. Membuat pedoman cara penilaian hasil pendidikan dan pengajar. Dan yang keempat, mempertinggi mutu dan pengalaman para guru. Slide berikutnya yaitu bagian E tentang bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yang meliputi 1. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Dan yang kedua, melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya yang disesuaikan dengan pembaruan sistem pendidikan dan lingkungan sekolah. Eksistensi administrasi pendidikan yaitu sebagai sistem pendidikan terpadu ke arah pencerdasan. Secara filosofis, eksistensi adalah persoalan tentang bagaimana cara, hal, atau sesuatu berada. Administrasi pendidikan adalah termasuk bidang studi keilmuan, sedangkan keberadaan ilmu pengetahuan itu mutlak terkait dengan hakikat kodratnya. Manusia selalu mencari kebenaran pengetahuan yang lebih pasti. Tingkat kepastian suatu pengetahuan bisa diuji secara logis empiristik seberapa jauh terdapat kesesuaian antara pengertian atau konsep tentang suatu objek dengan fakta pelaksanaan di dalam pengalaman praktis. Berikut eksistensi kehidupan yang tampak dalam nilai kependidikan, yaitu yang pertama, pendidikan keluarga sebagai sumber pencerdasan spiritual. Bagi manusia, berkeluarga adalah suatu kewajiban kodrat, tidak seorang pun terlahir dari luar kehidupan keluarga. Dalam mendidik anak keturunannya, orang tua wajib memiliki setidaknya 2 kompetensi dasar, yaitu wawasan dan kecakapan atau keterampilan hidup. Wawasan hidup itu sendiri berisi pengetahuan tentang kesadaran moral bahwa kehadiran anak bukan untuk dimiliki semata, tetapi perlu untuk dibina, dibimbing, dan diasuh menjadi manusia yang manusiawi sesuai dengan kodratnya. Sumber pendidikan wawasan hidup di dalam kehidupan keluarga biasanya berasal dari adat kebiasaan, peradaban, kebudayaan, dan ajaran agama yang diyakini secara turun-temurun. Nah, dari sumber tersebut diperoleh suatu nilai moral atau pencerdasan spiritual. Di samping wawasan hidup orang tua, perlu menentukan suatu model kegiatan dengan sasaran membina kecakapan dan keterampilan dasar. Model kegiatan dasar yang penting adalah menanamkan sikap dan perilaku mandiri sejak dini secara bertahap. Bagian kedua yaitu pendidikan di sekolah sebagai pencerdasan intelektual. Tahapan pendidikan setelah keluarga adalah pendidikan formal sekolah. Menurut posisinya, berarti pendidikan sekolah berfungsi sebagai pelanjut pendidikan keluarga. Peran tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan sekolah wajib mengolah potensi nilai-nilai moral dan spiritual kebudayaan yang telah membenih di dalam keluarga menjadi suatu bentuk pencerdasan intelektual. Perlu diketahui bahwa di dalam kecerdasan intelektual itu terkandung suatu potensi kreatif yang mencakup kecakapan rasional dan keterampilan empirik. Pembinaan potensi kreatif tersebut terus berproses di dalam bentuk pembelajaran. Itulah materi yang sempat kami paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.